saya Bilkis Hamiarus Lubis dengan NPM 23082602008 akan menjelaskan tentang materi sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia. Oogenesis. Oogenesis adalah proses di mana sel telur atau ovum berkembang dan matang di dalam ovarium. Proses ini terdiri dari beberapa tahap penting. Yang pertama ada pembelahan sel germinal. Oogenesis dimulai dari pembelahan sel germinal primordial yang kemudian berkembang menjadi oogonia. Yang kedua ada pembentukan oosis primer. Oogonia mengalami pembelahan mitosis dan berubah menjadi oosit primer yang memasuki tahap meiosis pertama, tetapi terhenti pada profase 1 hingga masa pubertas. Yang ketiga ada pembentukan oosit sekunder dan badan kutub pertama. Pada masa pubertas, oosit primer melanjutkan meiosis 1 dan menghasilkan satu oosit sekunder yang lebih besar dan satu badan kutub pertama yang lebih kecil. Lalu ada ovulasi. Oosit sekunder dilepaskan dari folikel ovarium selama ovulasi. Meiosis kedua. Jika oosit sekunder dibuahi oleh sperma, maka meiosis kedua akan selesai menghasilkan satu ovum matang dan satu badan kutub kedua. Proses ini memastikan bahwa setiap siklus ovulasi hanya menghasilkan satu sel telur yang siap dibuahi. Oogenesis dimulai sejak masa janin dan dilanjutkan pada masa pubertas hingga menopause. Lalu ada fase-fase menstruasi. Siklus menstruasi wanita dibagi menjadi 4 fase utama. Yang pertama ada fase menstruasi. Ini adalah fase awal siklus menstruasi di mana lapisan endometrium atau lapisan dalam rahim yang tidak dibuahi luruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Yang kedua ada fase folikuler atau praovulasi. Selama fase ini, hormon FSH merangsang folikel di ovarium untuk matang. Folikel yang matang menghasilkan estrogen yang merangsang penebalan endometrium. Yang ketiga ada fase ovulasi. Terjadi sekitar pertengahan siklus atau hari ke-14 pada siklus 28 hari, di mana folikel yang matang melepaskan sel telur ke tuba fallopian. Yang keempat ada fase luteal. Setelah ovulasi, folikel yang kosong berubah menjadi corpus luteum yang menghasilkan progesteron untuk mempersiapkan endometrium menerima sel telur yang dibuahi. Jika tidak terjadi kehamilan, korpus luteum menyusut, kadar hormon menurun, dan menstruasi dimulai kembali. Lalu ada spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di testis, tepatnya di tubuli seminiferi. Proses ini melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama ada multiplikasi spermatogonium. Spermatogenia atau sel dasar mengalami pembelahan mitosis untuk memperbanyak diri. Yang kedua ada pembentukan spermatosit primer. Spermatogenia yang matang berkembang menjadi spermatosit primer yang masuk ke meiosis 1. Ketiga ada pembentukan spermatosit sekunder. Spermatosit primer membelah menjadi 2 spermatosit sekunder selama meiosis 1. Yang keempat ada pembentukan spermatid. Spermatosit sekunder menjalani meiosis 2 untuk menghasilkan 4 spermatid. Yang kelima, diferensiasi spermatid. Spermatid mengalami spermiogenesis, yaitu proses diferensiasi menjadi sperma matang atau spermatozoa. Setiap spermatogonium menghasilkan 4 sperma matang dan proses ini berlangsung terus-menerus setelah pubertas. Saya akan menjelaskan tentang proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses di mana sperma dan sel telur bersatu untuk membentuk zigot. Proses ini mencakup beberapa langkah, yaitu pelepasan sel telur. Setiap bulan, sel telur dilepaskan dari ovarium dan masuk ke tuba fallopian. Lalu, penetrasi sperma. Sperma yang masuk ke saluran reproduksi wanita bergerak menuju tuba fallopian. Lalu ada kapasitasi sperma. Sperma mengalami perubahan untuk meningkatkan kemampuannya menembus sel telur. Lalu ada penggabungan sel telur dan sperma. Satu sperma berhasil menembus membran sel telur dan melepaskan materi genetiknya membentuk zigot. Lalu ada pembentukan zigot. Zigot yang terbentuk mulai membelah dan bergerak menuju rahim. Untuk implantasi, saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem reproduksi genitalia maskulina interna. Sistem reproduksi pria terdiri dari beberapa organ internal yang penting, yaitu testis atau orisches, organ yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Ada epididymis, saluran tempat penyimpanan dan pematangan sperma setelah diproduksi di testis. Lalu ada ductus deferens atau vas deferens, saluran yang mengangkut sperma dari epididymis ke uretra selama ejakulasi. Lalu ada vesicula seminalis, kelenjar yang menghasilkan cairan seminalis, komponen utama dari semen. Lalu ada glandula bulboretralis,
menghasilkan cairan pelumas yang membantu sperma melewati uretra. Lalu ada anatomi sistem reproduksi genitalia maskulina eksternal. Organ reproduksi eksternal pria meliputi skrotum, kantung kulit yang melindungi dan mengatur suhu testis. Penis, organ yang digunakan untuk hubungan seksual dan pembuangan urin. Penis juga terdiri dari jaringan erektil yang memungkinkan untuk ereksi. Histologi sistem reproduksi genitalia maskulina. Struktur histologi utama dari sistem reproduksi pria mencakup testis, terdiri dari tubulus seminiferus untuk reproduksi sperma dan sel Leydig yang memproduksi testosteron. Lalu saluran eferen termasuk rete testis, tubuli recti, dan ductuli efferentes yang mengangkut sperma dari testis ke epididymis. Lalu epididymis yaitu saluran panjang yang berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Lalu di ductus deferens mengangkut sperma dari epididymis menuju uretra. Lalu ada penis, terdiri dari jaringan erektil atau corpora cavernosa dan corpora corpus spongiosum yang memungkinkan ereksi. Hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Beberapa hormon penting dalam sistem reproduksi meliputi: yang pertama ada gonadotropin releasing hormone atau GnRH, dihasilkan oleh hipotalamus dan mengatur pelepasan FSH dan LH dari kelenjar pituitari. Lalu ada follicle stimulating hormone atau FSH, merangsang pematangan folikel di ovarium dan reproduksi sperma di testis. Ada luteinizing hormone atau LH, memicu ovulasi pada wanita dan produksi testosteron pada pria. Testosteron adalah hormon seks pria utama yang diproduksi di testis. Estrogen sendiri hormon seks wanita utama yang diproduksi di ovarium. Ada progesteron, diproduksi oleh corpus luteum dan penting untuk mempertahankan kehamilan dan mengatur siklus menstruasi. Anatomi sistem reproduksi genitalia feminina eksternal. Bagian luar dari sistem reproduksi wanita meliputi: yang pertama ada mon pubis, yaitu lapisan lemak di atas tulang pubis yang memberikan bantalan. Ada labium majus, lipatan kulit luar yang melindungi organ reproduksi bagian dalam. Lalu ada labia minus, lipatan kulit dalam yang melindungi vestibulum vagina. Lalu ada vestibulum vagina, area yang mengelilingi bukaan vagina dan uretra. Lalu ada klitoris, organ kecil yang sangat sensitif dan berperan dalam rangsangan seksual. Anatomi sistem reproduksi genitalia feminina internal. Organ internal dari sistem reproduksi wanita sendiri meliputi vagina, saluran muskular yang menghubungkan rahim dengan lingkungan luar dan berfungsi sebagai jalan rahim. Uterus atau rahim, organ tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Tuba Pavlovi, saluran tempat pembuahan sel telur oleh sperma terjadi. Ovarium, kelenjar yang menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita atau estrogen dan progesteron. Histologi sistem genitalia feminina. Struktur histologi dari sistem reproduksi wanita mencakup: yang pertama ada ovarium, terdiri dari berbagai folikel dalam berbagai tahap perkembangan dan struktur seperti corpus luteum dan corpus albicans. Tuba uterina, lapisan tunika mukosa yang berperan dalam transportasi sel telur. Uterus terdiri dari lapisan endometrium, myometrium, dan serosa. Kemudian ada plasenta, struktur yang terbentuk selama kehamilan yang menyediakan nutrisi dan oksigen kepada janin. Lalu ada cervix, bagian bawah rahim yang membuka ke dalam vagina dengan lapisan epitel kolumnar dan stratified squamous. Vagina adalah lapisan epitel stratified squamous yang memungkinkan fleksibilitas dan perlindungan. Ada labia minor, jaringan ikat elastis yang mengandung pembuluh. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.